Kamu pergi bukan karena kamu benci dengan situasi yang sedang kamu alami. Dan yang paling mengejutkan adalah setelah kamu pergi, dia mulai memperhatikan, mulai mencari, bahkan sampai kelihatan menyesal dengan apa yang telah dia lakuin sama kamu. Apa dia benar-benar berubah? Atau memang begitulah cara psikologi manusia bekerja? Banyak orang baru menyadari nilai sesuatu setelah mereka tidak lagi memilikinya. Ini bukan karena sebelumnya mereka tidak melihat, tapi karena mereka terlalu terbiasa dengan perhatianmu, candamu, dan kehadiranmu yang selalu ada di sampingnya. Saat kamu selalu ada, pengorbananmu dianggap biasa. Perhatianmu terasa seperti kewajiban, dan ketulusanmu perlahan kehilangan nilai di matanya. Tapi ketika kamu mulai menghilang, barulah dia mulai merasa kehilangan. Barulah dia merasa kekosongan yang dulu tidak pernah dia sadari. Di video kita kali ini, kita akan membahas 10 alasan psikologis mengapa seseorang seringkali baru menyesal setelah kehilangan apa sebenarnya yang terjadi di dalam pikirannya, dan juga pelajaran penting yang bisa kamu ambil agar tidak lagi menggantungkan nilai dirimu pada penyesalan orang lain. Sebelum kita mulai pembahasannya, dan jika Anda menghargai konten kami, tekan tombol subscribe di saluran Ngawiti Stoik supaya tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya dan yang akan menyetel ulang pikiran kepala Anda. Sekarang kita mulai dari poin 1. Manusia baru menghargai saat kehilangan. Dengarkan ini. Salah satu sifat manusia yang paling sering terjadi adalah terlalu terbiasa dengan sesuatu yang selalu ada saat kamu selalu memberi perhatian. Dia menganggap itu hal yang biasa. Saat kamu selalu meluangkan waktu, dia merasa kamu akan selalu ada. Dan di saat kamu terus bertahan, dia mulai lupa bahwa suatu hari kamu juga bisa memilih untuk pergi. Inilah yang dalam psikologi sering disebut sebagai kecenderungan. Kecenderungan untuk kurang menghargai sesuatu yang terasa selalu tersedia. Bukan berarti semua orang seperti itu, tetapi cukup banyak orang baru benar-benar menyadari nilai seseorang ketika kehadirannya itu telah hilang dari hidupnya. Dan saat pesanmu tidak lagi datang, saat perhatianmu menghilang, dan di saat dia tidak lagi bisa menemukanmu seperti dulu, barulah dia mulai membandingkan, mulai mengingat, dan mulai bertanya, mengapa dia dulu tidak lebih menghargaimu? Ingat, jangan terus bertahan hanya agar suatu hari nanti dia akan menyesal. Hargai dirimu sejak sekarang. Karena pada akhirnya, orang yang benar-benar dewasa akan menghargaimu saat kamu masih ada, bukan baru sadar setelah kehilanganmu. Sekarang poin 2, dia baru merasakan kekosongan yang pernah kamu isi. Dengarkan ini. Saat kamu masih ada, mungkin dia tidak pernah benar-benar menyadari arti dari kehadiranmu. Karena setiap hari kamu selalu memberi perhatian, selalu mendengarkan ceritanya, selalu ada ketika dia membutuhkan pertolonganmu. Semua itu terasa terbiasa karena dia sudah terbiasa untuk menerimanya. Tapi setelah kamu benar-benar pergi, rutinitas itu ikut hilang. Seperti tidak ada lagi orang yang menanyakan kabarnya, atau tidak ada yang mengingatkan hal-hal kecil, dan tidak ada lagi tempat yang selalu siap mendengarkan keluh kesahnya. Disitulah rasa kehilangan mulai muncul. Bukan karena kamu tiba-tiba berubah menjadi lebih berharga, tapi karena akhirnya dia merasakan ruang yang kosong. Ingat, kehadiran seseorang seringkali baru terasa nilainya saat kehadiran itu benar-benar hilang. Karena pada akhirnya banyak orang tidak menyesal saat menyakitimu. Mereka menyesal saat menyadari tidak semua orang akan mencintai setulus dirimu. Sekarang poin 3, penyesalan sering datang saat tidak ada kesempatan kedua. Dengarkan ini. Selama kamu masih bertahan, banyak orang merasa mereka masih punya waktu. Mereka berpikir
dia pasti akan memanfaatkanku. Dia tidak akan benar-benar pergi. Karena itulah mereka sering menunda untuk berubah, menunda untuk meminta maaf, dan menunda menghargaimu. Tapi semuanya berubah ketika mereka sadar bahwa kamu benar-benar sudah melangkah. Saat pesanmu berhenti datang, saat perhatianmu menghilang, dan saat mereka melihat bahwa hidupmu tetap berjalan tanpa mereka. Disitulah kenyataan mulai terasa. Bukan karena kamu berubah menjadi lebih berharga, melainkan kesempatan yang dulu mereka anggap akan selalu ada, kini benar-benar hilang. Ingat, kesempatan tidak selalu datang dua kali, dan orang yang terlalu lama meremehkan kehadiranmu seringkali baru memahami nilai ketika pintu itu sudah tertutup. Karena pada akhirnya, penyesalan terbesar bukan saat kehilangan seseorang, tapi saat sadar bahwa orang itu pernah bertahan begitu lama, tetapi tidak pernah benar-benar dihargai. Untuk poin yang keempat, ego membuatnya terlambat menyadari. Masih berjalan, ego sering membuat seseorang merasa dirinya tidak akan kehilangan siapapun. Dia berpikir kamu akan selalu memaafkan, selalu kembali, dan selalu bertahan. Namun, ketika kamu benar-benar pergi, ego itu perlahan runtuh. Barulah dia sadar bahwa ada sesuatu yang benar-benar hilang dari hidupnya. Sekarang poin 5. Dia mulai membandingkanmu dengan orang lain. Setelah kehilanganmu, mungkin bertemu orang baru, tetapi perlahan dia mulai membandingkan. Tidak semua orang sesabar dirimu, tidak semua orang setulus dirimu, dan tidak semua orang mampu menerima seperti yang pernah kamu lakukan. Dari situlah penyesalan sering muncul. Untuk poin 6, kenangan mulai terasa lebih berarti. Saat masih bersamamu, momen-momen kecil terasa biasa. Tapi setelah semuanya berakhir, kenangan itu mulai sering muncul. Tempat yang pernah dikunjungi, percakapan sederhana, tawa yang dulu dianggap biasa, semuanya tiba-tiba terasa sangat berharga. Poin 7, dia kehilangan rasa nyaman. Banyak orang mengira mereka bisa menemukan pengganti dengan mudah. Namun yang sering mereka sadari belakangan, bukan semua orang bisa memberikan rasa nyaman yang sama. Karena rasa yang nyaman tidak dibangun dalam waktu semalam. Itu lahir dari waktu, kepercayaan, dan ketulusan. Poin 8, hidupmu tetap berjalan. Cara praktisnya gini, dia akan melihat bahwa seseorang yang dulu selalu mengejarnya kini mampu hidup dengan tenang. Bukan karena ingin membuatnya menyesal, tetapi karena kamu akhirnya memilih untuk sembuh dan melanjutkan hidup. Poin 9, penyesalan. Penyesalan tidak selalu berarti dia layak diberikan kesempatan lagi. Kalau suatu hari dia benar-benar menyesal, itu tidak otomatis berarti semuanya harus kembali seperti dulu. Penyesalan adalah perasaan, sedangkan perubahan tindakan yang nyata dan konsisten. Jangan hanya melihat kata-katanya, lihat apakah sikapnya benar-benar berubah. Sekarang poin 10, jadikan ini pelajaran bukan harapan. Jangan menjalani hidup dengan berharap seseorang akan menyesal, karena hidupmu untuk dirimu sendiri. Kalau dia menyesal, itu urusannya. Kalau dia tidak menyesal, hidupmu tetap harus berjalan. Karena kebahagiaanmu tidak boleh bergantung pada penyesalan orang lain. Kalau hari ini kamu sedang terluka, jangan sibuk menunggu dia sadar. Jangan sibuk berharap dia menyesal. Dan jangan menggantungkan masa depanmu pada kemungkinan dia akan kembali. Fokuslah perbaiki dirimu, hidupmu, menjaga harga dirimu, dan menjadi pribadi yang lebih kuat dari kemarin. Karena penyesalan memang sering datang terlambat, tapi hidupmu tidak boleh ikut terlambat hanya karena menunggu seseorang menyadari nilai yang sejak dulu sudah kamu miliki. Orang yang benar-benar menghargaimu akan menunjukkan ketika kamu masih ada, bukan baru mencintaimu setelah semuanya berakhir.